jadwal di kalender akademik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya minggu ini saya memberikan tugas ya. Sudah ada beberapa mahasiswa yang mengumpulkan. Kemarin saya lupa tidak siapkan di Google Kelas, sehingga ada yang mengirim lewat email. Saya menyadari setelah tadi malam saya mau mengecek tugas tersebut, ternyata belum disiapkan wadahnya. Tapi alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang sudah mengumpulkan, jadi mungkin nanti bisa kita bahas yang sudah dikerjakan oleh 4, kalau nggak salah ada 4 mahasiswa. Untuk yang belum, ya, silahkan dikerjakan sesuai dengan, kalau saya memberikan waktu, saya undur sampai hari ini, nanti malam begini. Harapan saya dengan tugas tersebut kalian bisa membiasakan diri ya, melatih menggunakan analisis sistem yang terstruktur sehingga bisa dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan yang terkait dengan bidang teknik kimia, misalnya pada saat akan menyelesaikan kasus yang kompleks, itu bisa dipilah-pilah ya. Dan untuk ini saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara detail semuanya apa yang sudah kita pelajari kemarin, tapi saya memiliki apa ya, mungkin kalian juga sudah pernah browsing gitu ya, memiliki link YouTube ya yang bisa saudara manfaatkan. Nanti insya Allah saya share di sini aja sekalian di rangkuman saja. Nah, ini link-link YouTube yang bisa saudara manfaatkan. Ini sebenarnya banyak sekali yang terkait dengan bidang teknik kimia. Ini hanya sebagian yang dari satu sumber ya. Dari sumber yang lain saya kira sangat banyak, seperti pada saat kita kuliah TRK homogen yang lalu kan saya juga memberikan beberapa link ya. Untuk yang terkait dengan analisis sistem, dari sekian link ini ada di nomor 39 dan 40. Nanti kalian lihat saja, nanti akan lebih jelas manfaatnya. Misalnya saudara menghadapi sistem yang kompleks, mau diselesaikan urutannya seperti apa, ini nanti yang terutama yang ini, yang nomor ini, yang multiple unit material balance degrees of freedom analysis. Nah, ini saya kira ini bermanfaat pada saat saudara misalnya mau menyelesaikan masalah yang kompleks dari suatu sistem teknik, terutama yang relevan dengan bidang teknik kimia ya. Jadi nanti sekalian bisa baca-baca, bisa perhatikan karena ini berupa video ya, nanti bisa dibaca, dilihat. Kemudian kalau memang ada yang perlu didiskusikan, nanti bisa saudara tulis di Google Kelas, insya Allah saya akan respon ya. Kemudian untuk rangkuman, maaf. Untuk rangkumannya nanti saya share di, maaf ini kok ke sini lagi. Exitnya. Nah, untuk apa yang sudah kita pelajari yang lalu, mungkin lebih banyak contoh-contoh bagaimana melakukan analisis sistem. Ini saya secara umum mengingatkan kembali saja bahwa sistem itu memiliki subsistem ya, yang saling kait-mengkait. Jadi kalau ada sistem dianggap sistem, tapi kok ada subsistem yang tidak terkait, nah itu berarti bukan bagian dari sistem itu atau bukan subsistemnya. Jadi harus ada kaitannya.
Dan tentu saja ini yang dalam sistem teknik ini saling terkait, ini dalam rangka untuk mendukung tujuan tertentu dari sistem ini. Apa tujuannya? Jadi misalnya kemarin kita yang sudah diskusikan sistem HE yang 2 tingkat ataupun yang 1 tingkat, itu sebenarnya tujuan adanya HE itu apa? Untuk mencapai misalnya suhu sesuai dengan suhu umpan reaktor, atau dengan suhu itu nanti akan memberikan konversi yang tinggi, misalnya seperti itu ya. Jadi ada tujuan tertentunya. Kemudian kalau subsistem teknis itu dapat berupa alat-alat dan atau variabel-variabel. Variabel juga kalian juga perlu identifikasi, ada variabel yang bebas ini dan variabel yang sudah tetap. Nah, nanti yang kita hubung-hubungkan itu terutama yang nanti yang variabel yang bisa berubah ya, atau yang boleh diubah-ubah. Hubungan variabel dalam subsistem teknis ini berupa persamaan matematika. Misalnya pada HE itu ada 4 ya, ada 4 persamaan dalam sebuah HE itu. Kalau kita identifikasi itu terdapat 4 persamaan. Kalau di dalam reaktor ya ada berapa, nanti saudara bisa identifikasi ya. Mungkin ada neraca mol, kemudian ada stokiometri, kemudian ada kecepatan reaksi kalau di sistem reaktor ya. Nah, kemudian penyusunan persamaan matematika yang tidak tepat. Jadi kalau kita mengidentifikasi kemudian menyusun tapi tidak tepat, nanti dapat berdampak pada hasil analisis yang salah. Nah, misalnya kelebihan persamaan, ya meskipun pada saat kita menyelesaikan itu bisa diketahui, oh ini persamaannya ada yang mestinya bisa digabung seperti itu yang. Nah, tapi dengan cara yang sistematis nanti bisa ditemukan ya. Tapi alangkah baiknya kalau sejak awal itu kita sudah bisa mengidentifikasi secara tepat sehingga nanti akan memberikan hasil analisis yang benar gitu ya, atau yang sesuai. Nah, tujuan tertentu dalam sistem teknis. Nah, sistem teknis itu apa? Itu adalah fungsi tujuan atau objective function ya. Nah, kemudian bagaimana urut-urutan dari beberapa persamaan untuk mencapai tujuan atau mencapai objective function, itu yang kalau di kita biasa menyebut sebagai algoritma. Ya. Kemudian terkait dengan desain variabel atau variabel perancangan itu apa? Adalah variabel yang nilainya dapat diatur atau dipilih atau diubah oleh perancangnya. Jadi nilainya boleh diubah-ubah. Tentu saja mengubah-ubah ini dengan tujuan ya, tujuan agar nanti mencapai objective function seperti yang diharapkan. Misalnya biaya yang minimum atau profit yang maksimum. Ya, jadi urutannya seperti apa untuk mencapai objective function tersebut. Kemudian ini degrees of freedom. Degrees of freedom itu merupakan banyaknya variabel yang bisa sebarang dipilih. Banyaknya ya, atau 1 atau 2 atau 3 atau 0 ya. Jadi ini dapat kita hitung dari, kalau di sistem teknik ya, dari selisih antara jumlah variabel dengan jumlah persamaan. Ya. Kemudian untuk menentukan jenis desain variabel, mana yang akan kita pilih sebagai desain variabel, maksudnya itu ya. Nah, perlu dianalisis.
agar kita mendapatkan desain variabel yang operasional atau secara teknis mudah dilakukan. Ya, jangan dipilih kalau belum kita harus melakukan trial dulu ya, nanti nggak ketemu ya. Ya, jadi ini rangkuman yang sudah kita pelajari dalam setengah semester ini ya. Kemudian untuk memperkuat nanti kalian bisa perhatikan ini 2 link ya, video pembelajaran. Ini hanya beberapa menit, saya lupa berapa menit, nggak sampai 20 menit. Nanti kalau kurang jelas saudara bisa ulang lagi sehingga nanti akan semakin jelas. Kalau yang kedua ini saya yakin akan sering dimanfaatkan, terutama yang misalnya nanti bekerja di perancangan proses atau itu untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan kasus yang dari sistem yang besar. Nah, itu bisa memperhatikan video pembelajaran ini. Ya, mungkin ini rangkuman dan untuk selanjutnya nanti akan kita diskusikan tugas yang sudah dikumpulkan oleh beberapa, ini belum semua, ini mohon maaf kemarin saya lupa untuk menyiapkan wadahnya ya. Seingat saya sudah saya siapkan langsung pada hari Senin itu, tapi ternyata belum, karena hari Senin itu kebetulan ada kegiatan sampai sore, kemudian ada juga yang kena deadline itu, jadi lupa kalau itu belum saya siapkan wadahnya. Ya, jadi ini selanjutnya kita akan diskusikan tadi ya yang tugas. Ini kalau dari yang saya lihat, ini yang sudah mengumpulkan, sebentar saya lihat di Fani itu mengumpulkan lewat email ya, kemarin belum disediakan wadahnya. Kemudian ini ada Farah, Lulu, dan Nanda, ini sudah mengumpulkan lewat Google Class. Silahkan nanti disampaikan mau menggunakan yang sudah diupload di Google Class atau dari file yang saudara share secara mandiri, yang merasa nyaman bagaimana nanti kita bisa diskusikan, teman-teman yang lain bisa mengomentari ya. Ya, itu mungkin. Silakan mau siapa dulu? Bentar ya, saya ngisi dokumen sebentar. Ya, dari 4 tadi yang belum mengumpulkan juga boleh ya, yang masih disimpan di foldernya sendiri juga boleh, mau disampaikan di depan kelas. Silakan siapa di antaramu yang memulai? Kalau berempat saya kira masih cukup ya waktunya. Silakan mau siapa dulu, Fani mungkin? Atau Farah? Atau Lulu atau Nanda? Ya udah saya dulu Bu, boleh Bu? Oke, silakan Nanda. Mau dari Google atau dari tempatmu sendiri? Dari tempat saya sendiri, saya coba Bu. Oh iya, silakan. Oke. Saya berarti saya coba otak-atiknya di Excel kok Bu.
Ya nggak apa-apa sih. Tapi menceritakannya dari depannya, Oh, dari dari depannya, dari dari awalnya. kasusnya apa gitu, kasusnya. Hmm. Ya. Jadi yang saya pakai HE sama RATB, Bu. Ya. Jadi Mungkin ada bisa diceritakan HE ini fenomenanya seperti apa sih? Ini ceritanya apa sih? Ceritanya kok ada HE dan RATB terus HE-nya dipasang di depan RATB, itu ceritanya apa sih, Nanda? jadi ini ada cairan, Bu, yang dingin dan ingin dipanaskan. Yang mana masuk ke RATB ini dalam kondisi panas. Di sini RATB-nya dengan coil, Bu, dengan pemanas, Bu. Lah yang ini apa tahu kok ini kok ada heat exchanger terus ada refrigeran, itu gimana maksudnya? Oh, bukan refrigeran, Bu. Ini stream, Bu. Oh, Stream oh aliran. gitu. Berarti ini sebenarnya coil yang tak keluarkan ya? Iya, Bu. Atau di dalam RATB-nya juga ada anunya? Di Ada pemanasnya juga? Atau pemanasnya hanya heat exchanger yang di depan ini? di Steam ya, dalam bukan di stream. dalam sini ada ininya, Bu, kayaknya. Ada Menurut yang coilnya juga? ya ada coilnya yang saya lihat dari PPT, Bu. Oh Saya iya. coba Oh, gabungin. berarti ini kemungkinan ya. Kemungkinan reaksinya bisa jadi ini ya, eksotermis sebenarnya atau endotermis ceritanya. Jadi ini untuk efektivitas proses di reaktor ini perlu dipanaskan dulu gitu ya umpannya Iya, Bu. ceritanya. Iya, Oh Bu. ya. Terus setelah dipanaskan dia masuk pada kondisi yang diharapkan nanti menghasilkan misalnya konversi yang tinggi gitu ya. Iya, Bu. Terus kemudian terus di dalam reaktor ini dipanaskan lagi, berarti reaksinya ini endotermis gitu. Iya, Bu, endotermis, Bu. Ya nggak apa-apa sih, yang penting manusia bisa memahami ceritanya saja. Misalnya ini eksotermis juga mungkin juga sih, terus supaya panas di dalam reaktor itu nggak berlebihan, ini nanti ada pendinginnya itu juga boleh. Tapi kalau dari ceritamu tadi ini endotermis ya, sehingga ini apa di depan sebelum masuk ke reaktor ini dipanaskan dulu dan di dalam reaktor untuk menjaga mungkin ya menjaga suhunya tetap sesuai dengan yang diharapkan karena ada panas yang diambil oleh reaksi yang endotermis tadi sehingga perlu dipasang pemanas juga. Dua-duanya dengan steam ya ini ya. Iya, Bu. Ya nggak apa-apa sih, steam ya. Berarti nanti sistemnya ini ada 2 HE dan 1 reaktor. Yang ini saya coba pakai 1 HE sama 1 reaktor aja sih, Bu. Oh Proses gitu. semuanya. Iya, oh berarti mungkin Saya cuma gambarnya ngambil saja dua yang ya. dua contoh ini aja, Bu. Oh enggak, cuma gambarnya jadi kurang sesuai. Ini kan sebenarnya koil ini kan juga HE. Iya, Tapi Bu. HE yang dipasang di dalam Dalam RATB-nya. dalam RATB-nya. Kalau ini di luar atau sebagai, tapi kan nanti dampak di prosesnya akan berbeda. Kalau di sini nanti kan meningkatkan T1 di sini, tapi kalau yang di dalam yang coil yang ini atau coil atau jaket lah, ini nanti akan berdampak pada T di sini kan, hubungannya kan begitu. Ya. Ya nggak apa-apa mau milih yang apa, tapi yang penting dipahami saja kalau ini HE-nya di luar, artinya nanti memberikan kontribusi untuk ini T1. Tapi kalau dia apa dipasang di dalam RATB atau menjadi satu kesatuan RATB nanti dampaknya pada suhu reaksi. Gitu aja sih, Ndak. Ya. Oh, Ya oke, Bu. silakan mau pilih yang mana nggak apa-apa. Terus lanjutnya. Saya lanjutin ya. Saya cuman ini paham Ya, dua ini, Bu. ya, ya. Jadi ini persamaan yang terjadi di sekitar HE itu neraca panas dari si cairannya. Ya, ini bukan refrigeran ya, ini stream.
Ini Stream enggak, pakai R. Kalau stream arus nanti. ya Ibu, neraca panas streamnya itu kan Q nilai kalor sedangkan FCP dikali T2 dikurangin si TI. Itu yang Ya. HE. Ya, aku tulisnya T1 apa T ya? Oh ya T2 TI. Neraca panas steamnya itu ada nilai kalor Q sama dengan M dikali dengan alfa. Berarti T2 itu yang mana enggak? Saya Bu, tak lihat. Itu makanya T2, kalau digambar tadi T2 yang mana ya? Delta T. T2 yang digambar sistemnya tadi aja. Oh ini T di bawahnya T. Ini kelihatannya ada yang nggak cocok tadi. Ya Bu, kayaknya saya naruhnya masih ngikutin yang di PPT sih Bu. Kayaknya ini T atau yang satunya T sih Bu, yang sini yang bawahnya T, yang di sini nilai delta T, yang satunya T1 Bu. Kayaknya gitu Bu. Nah, delta T1 itu delta T apa? Yang ini Bu, ini saya maaf ngebedain biar untuk pencoretannya gampang aja Bu. Kemarin tuh makanya saya. Iya. Jadi ini delta T1-nya tuh delta T1, delta T2-nya tuh delta T ya Bu. Cuman di masalah itunya aja Bu. Oh, iya. Ini tapi kalau yang di sini kan ini kan Q sama dengan FCP T1 minus TI itu kan artinya oh ini udah tak ganti T1 ya. Berarti T1 ini ya. ya sih di sekitar HE dulu Bu, ini berarti Bu. Oh iya ya. Nah, itu persamaannya neraca panas streamnya segini, neraca panas pada HE-nya tuh Q sama dengan U AC dikalikan delta T1. Yang ininya T1 aja. Perbedaan suhunya karena seragam kan len delta T pada HE. Iya, delta T log min. Nah, yang pada RATB itu stoikiometrinya itu kan bersamaan kan CB sama dengan nilai alirannya dikalikan si CA-nya Bu. Iya. Oh iya. Neraca massa reaktor ini kan input dikurangi dikurangin reaksi sama dengan akumulasi nol. Oh ya, kelihatannya perlu ditulis reaksinya ini. Berarti reaksinya A menjadi B gitu ya? Iya Bu. Ceritanya, kan ada CA terus ada yang saya kurang ngasih tambah gambaran reaksinya. Iya, nanti ditulis ya. Biar jelas ini kan yang tahu Anda sendiri nanti. Nah, yang di mana nilai Q di sini ini delta T ini panas. Oh, ini berarti ya, memang di reaktornya memang ada koilnya juga ya? Ya Bu, kayaknya saya ngikutin yang di RATB ya, itu ada ya, koilnya bukan. Terus tak tambah HE1 di depan itu kan ya, seperti preheater gitu kan ya? Maksudnya. Ya udah nggak bagus. Nah di sini kan ada ini biar mudah ya, biar ntar yang ini di Excel-nya aja. Variabelnya kita ada CA, CB, T, K, VR, Q, S, AC, delta T1, M sama TI. Nah di luar dari ini berarti dia fixed variable, kayak contohnya nilai E-nya, nilai R-nya, nilai alpha S-nya, ya, apa sih baca ini? Alpha S, terus nilai si TS, nilai T1 itu nilai yang itu tuh udah fixed. Berarti yang variabel yang bisa kita ubah-ubah hanya ini. Nah, di sini kan ada 12 persamaan, 12 variabel dengan 11 persamaan. Maka kita
memperoleh degrees of freedom-nya itu 1. Berarti hanya 1 yang bisa kita otak-atik untuk optimisasi. Nah, di sini ini DF-nya. Objektif fungsinya belum tak rumuskan, Nanda. Nah, fungsinya Fungsi tujuannya, objektif fungsinya apa tadi? OF-nya Ini kan masih belum saya sebenarnya ada, untuk mencari oh ya, itu TI, untuk mencari apa ya? Belum. apa kalau dari ceritamu itu? Nah, ya makanya objektif fungsinya apa? Kalau T itu kan tadi variabel. Ya, yang variabelnya, Bu. Objektif fungsinya kalau saya saya baca dari ini, dari apa yang diceritakan oleh Nanda, kemungkinan itu apakah biaya operasi minimum atau keuntungan yang maksimum. Keuntungan itu bisa dilihat dari atau dihitung dari harga jual produk, itu kan, dan jumlahnya kan. Nanti terus dikurangi biaya-biaya. Nah, biayanya apa saja? Nah, biaya untuk reaktor, kemudian biaya untuk preheater, dan biaya untuk coil. Ya, objektif fungsinya itu. Nah, nanti ditambahkan ya objektif fungsinya. Nanti kalau objektif fungsinya nggak jelas, ini mau kemana? Terus kita juga nggak tahu apakah ada hubungan atau enggak subsistem di sini. Ya, silakan nanti mau biaya operasi kah atau tadi keuntungan. Karena kan ini ceritanya membuat produk B dari A, tetapi untuk membuat supaya bisa memperoleh B itu diperlukan alat reaktor yang dilengkapi dengan koil pemanas, dan supaya proses di dalam reaktor itu efektif itu diperlukan preheater gitu ya. Silakan mau nanti apakah mau keuntungan atau berarti kalau keuntungan nanti harga produk dikurangi harga biaya operasinya, Bu. Sama biaya. Oh iya. Ya, objektif fungsinya ya, nanti silakan nanti pilihnya yang mana. Nah, di sini karena di sini udah ada satu desain variable, nah saya pindah ke Excel ya, Bu. Ya. Saya coret. Ini tak ulang dari awal apa tak hapus-hapus dulu, nggak apa-apa, Bu? Atau saya jelasin gini aja? Ya dijelasin nggak apa-apa, kan udah ada nomornya tadi. Ya, jadi di sini saya nyoret yang awal tuh nilai S dahulu. Di sini sebenarnya bisa nilai nilai M-nya yang masih satu ya. Bisa nilai M, bisa nilai VR. Cuman saya milih nilai S dahulu. Sebagai trialnya, saya coba nilai S. 1, di sini tahun 11. Terus, kayaknya mudahnya saya gini aja deh. Ini apa tak coret-coret ulang lagi nggak apa-apa, Bu? Yang penting udah ada angka-angkanya, nggak apa, Bu? Nggak apa-apa. Ya, Bu. Bawangnya di atas kulkas, Tante. Oh, Bu, oke. Ya. Sini saya insert dulu. Iya. Nah, jadi ini saya pilih urutan pencoretan pertama tuh yang si S, yang tadi saya coba untuk trial. S. Nah, di sini dengan selanjutnya
karena yang S yang dipilih, maka dari persamaan 5 ini coret. Nah, ini berarti 11. Dia ngikutin dari persamaan paling bawah ya. Artinya dari variabel dari persamaan paling bawah, coretan paling bawah. Nah, selanjutnya di sini yang ada 1 masih ada M sama si VR. Nah, saya coba pilih si M aja deh. Nah, 2. Nah, di sini yang dicoret itu berarti yang di persamaan bawah. Yang M kali A ini ya. M kali alfanya. Nah, di sini yang tersisa 1 cuman ada VR sama si CB. Saya coba VR deh. Sama 3. Yang dicoret berarti sih bersamaan yang 2. Oke. Nah, selanjutnya 11, 10, 9, 8. Nah, di sini saya nyoret selanjutnya saya nggak nyoret CB dulu, soalnya kalau saya nyoret CB dulu CA-nya ikutan kecoret gitu, takutnya lebih sulit untuk memprediksi nilai kayak AC sama delta T sama nilai Q daripada ngukur si CA. Selanjutnya saya pilih si K dulu deh. Nilai K ini yang ikut kecoret nilai si bersamaan 3, bersamaan Arrhenius. Oke. Nah, selanjutnya di sini tersisa ada yang 1 cuman si CB sama nilai ya tinggal si CB doang ya. Si saya masih 2. Ya, saya coba hapus si nilai CB-nya. Nah, diperoleh dicoret dari itu persamaan yang 1 dan diperoleh persamaan coretan sama 7. Selanjutnya yang di sini yang tersisa 1 hanya tinggal si CA. Nah, si CA toh ya udah ya bersama ini aja yang kita bisa coretin. Di sini coret. Nah, selanjutnya yang tersisa 1 cuman ada si persamaan 7 nilai T ini, karena yang lainnya masih 2. Kita coba coret persamaan 7. Persamaan 7 dicoret. Nah, dan dengan persamaan 7 urutan pencoretan yang kelima. Nah, dari sini yang hanya tersisa 1 itu ada nilai delta T1. Nah, kita coba untuk nyoret si delta T1. Nah, sudah tercoret. Nah, di sini tersisa yang 1 hanya si AC-nya. Karena yang lainnya masih ada 2 persamaan. Nah, kita coret si AC-nya dahulu. Oke. AC coret 9. Diperoleh di persamaan 10 ini kita coret AC-nya. Nah, tersisa Q sama tersisa yang persamaan 10 ya. Ada 1, yang ini ada Q juga ada si delta T2. Nah, karena untuk memperkirakan nilai delta T itu yang kayak Bu Anis kabarin itu lebih sulit untuk memperkirakannya, maka
nilai delta T kita hapus. Kita coret maksudnya. Nah, maka persamaan 11 ini akan ikut tercoret. Nah, tersisa nilai Q sama nilai TI. Nah, nilai untuk mengotak-atik nilai Q kan lebih sulit daripada untuk mengotak-atik nilai TI. Maka saya coret nilai Q aja. Nah, nilai Q kita coret, dan diperoleh satu persamaan satu nilai DF design variable-nya, yaitu nilai TI. Maka nilai TI ini sebagai design variable. Nah, selanjutnya algoritmanya seperti apa? Nah, algoritmanya di sini untuk mudahnya gambaran algoritmanya seperti ini. Nah, ini algoritmanya ya. Seperti ini. Oh ya, ini teman-teman yang delta T2 tadi yang udah saya ubah ya. Delta T2 itu ini sini T1. Yang delta T1 itu delta T-nya ya. Tadi kan untuk mempermudah dalam coret-coretnya aja. Nah, di sini dari nilai TI yang kita peroleh itu kita bisa dapatin nilai Q sama dapat nilai delta T2, yaitu kita masukin ke persamaan 8 sama 11. Dari persamaan 8 sama persamaan 11. Persamaan 8 ini sama persamaan 11. Ada nilai TI. Nah, itu kalau ke persamaan 8 kita bisa dapat nilai Q, yang mana nilai Q ini bisa kita untuk memperoleh nilai S sama nilai M melalui persamaan 5 sama 9. S sama M-nya ya. 5. Nah, selanjutnya karena yang untuk nilai Q-nya udah mentok di situ, kita lanjut untuk yang paling banyak, yaitu ini di delta T1. Melalui persamaan 11 itu kita bisa memperoleh nilai delta T ini T1 ya teman-teman, yang tadi udah saya ubah. Saya ubah aja di sini ya. Delta T1 yang mana di delta T1 ini adalah delta benar-benar ini delta T1, ini delta T. Oke, pakai gini dulu aja. Jadi dari persamaan 11 tadi kita dapat peroleh nilai delta T di sini ya, T2 diperoleh dari persamaan 10 tadi nilai AC-nya, ya kan? Dari delta T2 kita dapat memperoleh nilai AC dari persamaan 10. Nah, selanjutnya dari persamaan 10 ini nilai AC kita masukin ke persamaan 6 untuk meroleh delta T1. Dari persamaan delta T1 tadi itu bisa memperoleh nilai T dari persamaan 7. Nih. Nah, selanjutnya dari nilai T yang kita peroleh tadi itu kita bisa mencari nilai K melalui persamaan 3. Ingat ya teman-teman, ini yang kita masukin ini nilai-nilai yang di sini, ini nih nilai desain, nilai yang variabel yang bisa diubah. Berarti nilai A dan lain-lain ini berarti nilai fixednya. Nilai K. Nah, selanjutnya dari nilai T tadi melalui persamaan 4 itu kita bisa memperoleh nilai CA. Ya kan? Selanjutnya dengan kita memperoleh nilai CA, maka kita bisa menentukan nilai VR tadi dengan cara melalui persamaan 2 ya. Nah, VR di sini, ini kalau yang saya tangkap ya Bu,
sini kan ada nilai K sama CA, yang mana nilai ini kan masih dalam bentuk apa, variabel, jadi bisa diotak-atik. Jadi saya masukin nilai K sama CA tadi untuk memperoleh nilai VR. Selanjutnya dari nilai CA tadi itu kita bisa juga untuk memperoleh nilai si CB, sehingga dapat profit equation-nya ini. Seperti gambar di sini. Ya, Seperti itu sih, Bu. Nih. ya. Mungkin temannya ada yang ingin berkomentar apa yang sudah dikerjakan oleh Nanda? Temannya, teman-teman ada yang mau mengomentari apa yang sudah dikerjakan oleh Nanda? Enggak ada, sudah cukup jelas ya. Tadi yang perlu diperbaiki tadi ya, rumusan tentang objective function-nya apa. Jadi suatu sistem harus tujuannya jelas ya. Ya, jadi itu saja. Kemudian yang variabel-variabel juga jangan sampai ada yang nggak ketukar-tukar, atau jangan sampai ada yang duplikasi, nanti bingung pada saat melakukan analisis ya, dan menyusun persamaannya, enggak bingung kalau persamaannya tidak jelas. Kemudian kalau tadi kan menggunakan ada pemanas ya, ada yang di coil, ada yang di HE. Iya, Berarti Bu. menggunakan steam yang sama. Anunya. Steamnya sama enggak ceritanya? Tekanannya sama enggak? Kalau yang di sini kayaknya bisa Tergantung diasumsi. kebutuhan sih. Iya, Bu. Tergantung kebutuhan. Makanya di reaktor itu membutuhkan kondisi suhu seperti apa, terus di preheater itu targetnya sampai suhu berapa, sehingga bisa jadi yang di preheater itu enggak perlu pakai steam, tapi mungkin menggunakan sisa panas, sisa fluida panas yang ada di pabrik itu, mungkin seperti itu. Tapi kalau itu menggunakan fluida panas ya tinggal persamaannya yang disesuaikan, kan berarti untuk yang fluida panas yang turun suhunya tadi yang menggunakan lambda S tadi ya, nanti diubah menjadi MCP delta T. Itu saja sih enggak. Nah, tapi memang tergantung sebenarnya kita konsepnya seperti apa di sistem ini. Tapi dari ide sudah bagus ya, Nanda menyiapkan sistem ini, ada subsistemnya juga, ada reaktor, ada HE, ada coil ya. Cuma tadi yang objektif fungsinya belum terdefinisikan dengan baik, tapi tadi sudah diperbaiki, tapi nanti dirumuskan supaya nanti untuk ngecek apakah semua yang ada di dalam persamaan objektif function itu sudah bisa sudah langsung terhubung gitu ya, artinya sudah diperoleh gitu, dari desain variabel yang inputkan itu nanti dengan alur ini apakah sudah memperoleh variabel-variabel yang bisa ditemukan sehingga bisa dihitung objektif fungsinya. Ceritanya kan nanti harus kita ubah-ubah ini TI-nya supaya dapat beberapa profit. Nah, nanti berarti kita pilih profit yang maksimum itu menggunakan TI berapa. Ini kan ceritanya kelihatannya yang Nanda desain, Nanda rancang itu seperti ini. Ada teman-teman yang akan berkomentar? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih Nanda sudah membuat tugas dengan baik dan menjelaskan ke teman-temannya juga. Oke, Bu. Ini saya izin stop share ya, Bu. Halo, tes. Oh ya, silahkan Nanda. Ya, selanjutnya siapa ya? Kalau Lulu listriknya mati di rumahnya, terus dia belum bisa connect lagi.
Siapa yang sudah ada pekerjaan yang terkirim di tempat saya itu ada Fani dan ada Farah. Siapa yang mau duluan? Saya aja, Bu. Ya, silahkan Farah. Sebentar ya, Bu. Ya. Jadi kalau untuk tugas yang saya buat itu, Bu, saya pertama-tamanya itu buat skenario-nya dulu. Soalnya saya bingung kalau misalkan nggak ada skenario-nya itu alur alur prosesnya bagaimana. Jadi ini skenario bukan dari skenario apa ya bilangnya. Ini Ya, cuma saya karang bagus, sendiri aja, Bu, bagus. nggak dari Ya, apa sih ya nggak namanya apa-apa. unsur Bagus, betulan. bagus ya. Jadi kalau di sini kan di rangkaian alat yang saya pilih itu HE sama heat exchanger. Sebentar, heat exchanger sama leaching. Sebentar ya, Bu. HE sama leaching. Jadi ya, jadi ceritanya, Bu, jadi yang di leaching itu dari tanaman. Tanamannya itu mengandung unsur B, dan dia itu akan di leaching dengan larutan A, yang di larutan A ini juga sudah mengandung sedikit unsur B gitu, Bu. Jadi saya kemarin tuh mikirnya itu kayak konsep kadang kan ada suatu unsur kalau misalkan kelarutannya itu akan meningkat saat larutannya itu dipanaskan. Jadi saya ambilnya itu konsep larutan A-nya itu seperti itu. Itu alasan kenapa saya mikirnya mungkin larutan A-nya ini dipanaskan dulu di heat exchanger. Jadi larutan A-nya tadi itu bakal berperan sebagai solvent untuk menarik unsur B dari tanaman. Itu harus dipanaskan dari T0 jadi T1 di heat exchanger. Jadi yang T0 sama T1 ini udah fixed variable. Terus selanjutnya panas yang digunakan itu panas laten dari refrigeran C. Ya, itu refrigeran C dengan suhunya TR. Jadi karena yang ini larutan A-nya itu mau dipanaskan, berarti ini dari uap ke cair saya milihnya, Bu. Terus berarti apa nih kelihatannya nggak pas kalau disebut refrigeran ya? Ya, Bu, jadi nggak tahu namanya apa, Bu. Steam aja. Nah, kalau steam gimana? Oh iya, Bu. Steam jenuh itu. Steam tapi ya, uap jenuh itu ya. Iya, Bu, tapi kalau misalkan steam kan dia itu pasti dalam keadaan uap. Jadi kalau misalkan dalam bentuk cair, jadi disebutnya apa? Itu saya bingungnya Ya, di situ cair. juga. Nanti kan mengembun dia. Berarti ya kan, nanti uap obatnya... nanti kan ya persamaannya kan sama, hanya secara umum itu kalau kita memanaskan itu tidak dengan refrigeran. Iya, tapi dengan pemanas bisa menggunakan fluida panas, menggunakan listrik atau menggunakan steam. Ya tinggal pilih aja mau memanasnya menggunakan listrik, menggunakan steam, menggunakan fluida panas atau menggunakan pembakaran langsung, ya tergantung kan. Oh, baik, Bu. Berarti jadi tapi kalau refrigeran kurang pas saja sih. Oh iya, Ibu. Makasih, Bu. Itu jadi
Ini nanti akan diganti fluida panas dari uap ke cair dengan suhu TR. Jadi menggunakan panas laten biar di suhunya ini tidak ada variabel lagi. Dengan laju konstannya itu M kilogram per jam. Selanjutnya, kan tadi larutan A-nya itu dipanaskan. Jadi input dan output dari HE-nya itu pas dan sama, konstan. Terus selanjutnya itu input tersebut dilanjutkan ke proses leaching dengan kecepatan yang sama. Lalu proses leaching itu akan dilakukan dengan proses current. Terus laju untuk umpan tanamannya itu saya kasih simbol F kilogram per jam dengan konsentrasi awal X0 kilogram per jam. Terus diharapkan nanti setelah proses leachingnya ini selesai, diperoleh nanti konsentrasinya itu Y1 kilogram B unsur B per kilogram larutan A. Terus saya di sini untuk harganya itu saya kan untuk objective functionnya saya kemarin itu mikirnya untuk harga, untuk profitnya, Bu. Jadi saya milih di sini untuk hasil keluarannya itu, leachingnya itu, solvent dan solutnya itu udah bisa dijual dengan harga sekian CP rupiah per kilogram. Habis itu panas latennya itu lambda joule per kilogram, terus harga umpannya CF, habis itu harga larutan awalnya, solventnya itu CS, terus ini refrigerannya nanti diganti fluida panas itu harga CR, dan harga instalasi HE-nya itu C. Jadi nanti perlu dicari nilai A kuadratnya, nilai A-nya, nilai plus penampang dari HE-nya. Terus ini pertanyaannya sesuai dengan yang di soal objective function, habis itu persamaan yang terkait, identifikasi variabel, terus degree of freedom sama desain variabel, dan yang terakhir itu algoritma untuk mencapai OF-nya. Jadi diagram alirnya seperti ini. Jadi S-nya yang disolven pada saat T0, yaitu akan diinput ke heat exchanger. Jadi nanti fluida panasnya ini dengan suhu TR kan dia dalam keadaan uap pertama, dia itu akan diinput, terus panas latennya akan diberikan ke larutan A, sehingga nanti si fluida panasnya itu menjadi dalam fase cair dengan suhunya tetap. Jadi si larutan A-nya itu berubah jadi, suhunya berubah dari T0 jadi T1. T1 ini suhu yang dibutuhkan untuk proses leachingnya. Jadi tadi kan di soal sudah bilang kalau misalkan larutan A-nya itu juga mengandung sedikit unsur B. Jadi saya beri keterangan Y0, dan di sini Y0-nya ini udah pasti. Jadi di sini Y0-nya jadi fixed variable. Terus yang untuk F ini itu laju umpan dari tanamannya F kilogram per jam. Terus X0 ini unsur B yang ada di F. Nanti si unsur B yang ada di F ini nanti bakal dipindahkan ke larutan. Jadinya nanti F-nya itu kadar unsur B-nya akan berkurang, dan saya beri nama X1, yang ini akan dicari. Terus selanjutnya, yang solventnya tadi itu akan jadi produk dengan konsentrasi Y0-nya itu akan berubah jadi Y1. Secara langsung tadi unsur B-nya bakal bertambah, dan satuannya saya buat Y1. Dan ini sudah fix variabel karena ini diharapkan nilainya sudah ditentukan seperti yang di soal yang ini. Jadi untuk penyelesaiannya kan yang pertama diminta itu objective function. Jadi dari sistem di atas saya awalnya itu ingin objective function-nya itu total cost-nya, total biaya yang harus dikeluarkan. Bukan, maksudnya tuh kan total cost, maksudnya total biaya yang didapat. Jadi kan biaya yang didapat itu kan pendapatannya hanya ya kan Bu. Keuntungan kan ini kan harga jual. Iya, J1 CP. Ini salah maaf Bu. Total cost. Maksud saya keuntungan di sini. Jadi karena jalur pendapatan cuma dari sini, dari penjualan produknya, sementara untuk larutan A-nya itu dibeli, refrigerannya, terus juga perancangan HE-nya itu pembelian, terus juga pendapatan
tanamannya itu juga pembelian, berarti di sini jadinya total keuntungan. Tuh. Ini saya minta maaf di sini salah tulis, jadi saya total keuntungan, nanti saya review lagi. Jadi objektif fungsinya itu total keuntungan. Jadi pendapatan dari penjualan produknya dikurangi dengan harga dari tanamannya, habis itu dikurangi dengan harga refrigeran, habis itu dikurangi dengan biaya instalasi HE, dan yang terakhir dikurangi dengan harga solvennya atau larutan A-nya. Lalu persamaan yang digunakan karena ini ada dua alat, jadi saya pisah. Jadi yang pertama itu persamaan dari HE, itu neraca panas di larutan A, jadi Q, S laju alir dari laju massa dari solvent dikalikan CP kali T0 kurang T1, terus refrigeran. Kan tadi menggunakan panas laten, jadi di sini tidak terjadi penurunan suhu, jadi dipakai kapasitas panas laten. Terus selanjutnya itu neraca panas HE-nya itu untuk dari HE-nya sendiri itu Q sama dengan U kali A kali delta T LMTD. Untuk delta T LMTD-nya itu bisa dicari dengan rumus ini. Jadi ada delta T1 dan delta T2. Delta T1 itu T0 dikurangi TR, T dari refrigeran atau fluida panasnya. Terus kalau delta T2 itu T1 dikurangi TR. Selanjutnya itu ekskavator atau tempat proses leaching terjadi. Jadi di sini alasan saya kenapa tidak ada neraca massa yang total itu karena yang berpindah saat proses leaching itu kan komponennya, komponen B dari si tanaman ke larutan A. Cuman itu yang terjadi perpindahan. Jadi untuk neraca massa totalnya itu bakal sama aja gitu. Tidak ada perbedaan. Jadi yang bisa memberikan perbedaan itu neraca massa komponennya. Jadi tanaman B itu sudah mengandung komponen B-nya itu sebanyak X0, sementara larutan A itu sudah mengandung komponen B dengan kadar Y0. Terus kadar unsur B dari X0 itu mau dipindahkan ke larutan S, sehingga nanti komposisinya berubah jadi X1 dan Y1. Terus untuk kesetimbangannya itu Y1 sama dengan K dikali X1. Jadi untuk total persamaannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dihitung satu persamaan. Oke, jadi untuk fix variabelnya itu F, laju tanaman, habis itu suhu dari larutan A yang awal, terus setelah keluar dari HE, terus nilai CP, lambda, nilai U. Ini untuk perhitungan neraca panas, dan itu sudah ketentuan. Kalau misalnya diketahui T0-nya, CP-nya bisa dicari, dan begitu seterusnya. Terus ini CP, CF, CR ini harga, terus C ini tadi biaya instalasi HE, CS itu harga solvent, X0 itu apa sih namanya? Konsentrasi dari unsur B yang ada pada tanaman, sedangkan Y0 itu konsentrasi B yang ada pada larutan A. Terus jadi totalnya itu ada 13 variabel. Terus untuk variabel bebas yang akan digunakan itu ada Q, terus M itu laju dari refrigeran, habis itu TR suhunya, terus ada A, luas penampang HE, delta T LMTD, X1, P, dan S. Jadi totalnya ada 8 variabel. Terus itu kan ini untuk opsi C, untuk opsi D-nya itu menentukan degree of freedom sama menentukan desain variabel. Kalau untuk menentukan degree of freedom itu kan rumusnya jumlah variabel bebas dikurangi dengan jumlah persamaan. Variabel bebasnya di sini itu ada 8, yang ini semua. Sedangkan kalau untuk persamaannya itu ada 6, yang saya jelaskan tadi di atas. Ada 6. Terus berarti 8 dikurang 6 ada 2, berarti ada 2 desain variabel.
Dan untuk menentukan desain variabelnya itu pakai cara eliminasi yang dari tabel. Jadi eliminasinya seperti ini. Jadi seperti ini. Kan ini persamaannya ada 6. Terus kan variabelnya ada ini. Jadi yang pertama kali saya eliminasi itu sebenarnya ini ngambilnya ngacak sih Bu. Soalnya kan yang kosong, yang cuma ada satu itu kan ada M, TR, A, sama P. Jadi saya pertama mikirnya itu mungkin mengeliminasi dari satu peralatan dulu, dan saya ambil dari yang peralatan dengan jumlah variabel tersedikit. Terus juga ini kan pertama P. Habis itu kita coret persamaannya, persamaan 5 itu menjadi urutan ke-6. Habis itu setelah nilai P ini dicoret, saya milih X1. Karena X1 sudah tinggal satu ini, saya coret. Terus ini persamaan 6 menjadi urutan ke-5. Selanjutnya saya coret S. Saya pilih S terakhir itu karena S ini yang menghubungkan, yang variabel penghubung antara peralatan 1, yaitu HE, sama peralatan 2, yaitu proses leaching. Jadi saya coret ini yang ketiga, untuk selanjutnya itu baru bisa berpindah ke persamaan yang di leaching, persamaan yang di HE maksudnya. Ini yang ketiga berarti persamaan 1 itu menjadi urutan ke-4. Lalu kan tinggal ini, tinggal Q, M, TR, A, sama delta TLMTD. Jadi saya eliminasi yang ini, saya itu menghindarkan delta TLMTD-nya itu jadi desain variabel, karena kan persamaannya lumayan rumit ya, ada logaritma dan semacamnya. Sementara delta TLMTD itu dia itu memiliki variabel-variabel lagi di dalamnya. Jadi saya usahakan ini untuk tidak jadi desain variabel. Itu cara yang pertama itu saya eliminasi A, karena delta TLMTD ini ada pada 2 persamaan, yaitu persamaan 3 dan persamaan 4. Jadi saya eliminasi A. Terus untuk biar persamaan 3 itu tereliminasi menjadi urutan ketiga, selanjutnya baru saya eliminasi delta TLMTD. Eliminasi delta TLMTD pada persamaan 4. Jadi di persamaan 4 yang menjadi desain variabelnya itu TR. Jadi sudah diperoleh desain variabel pertama. Terus untuk nilai M sama Q ini, kalau menurut saya pribadi itu dua-duanya bisa salah satu, bisa terserah yang mau dieliminasi, tapi untuk mempergampang karena M itu cuma ada di satu persamaan sementara Q itu ada di banyak persamaan, jadi saya mengeliminasi M. Jadi M yang dieliminasi terakhir dan ini akan jadi persamaan pertama. Jadi diperoleh nilai desain diperoleh desain variabel yang akan digunakan itu Q dan TR. Ini maaf, ini salah. Jadi awalnya saya itu milihnya itu Q dan A, tapi nanti ujung-ujungnya itu delta TLMTD-nya itu malah dapat duluan daripada TR-nya. Jadi harus trial. Ini salah, maaf Bu. Nanti saya koreksi lagi. Terus untuk algoritmanya seperti ini. Jadi kan itu persamaan 6, itu kan dia itu, ini maksudnya dari sini. Ini kan tadi desain variabelnya itu Q dan TR, itu kan. Terus jadi lihat ke atas, kan yang di persamaan pertamanya itu persamaan kedua, itu kan. Jadi dari nilai Q nanti dengan nilai lambda itu kita bisa memperoleh nilai M. Terus selanjutnya untuk persamaan keduanya itu dia persamaan 4 dengan menggunakan nilai TR. TR persamaan 4 kita memperoleh nilai delta TLMTD. Terus selanjutnya untuk yang persamaan ketiga itu nilai Q U dikali A dikali delta TLMTD. Jadi tadi kan yang kedua udah dapat delta TLMTD. Terus nilai Q-nya juga desain variabel. Nilai U udah ketetapan, jadi kita bisa mencari nilai A-nya. Ini seharusnya ditarik garis ke sini, wah Bu, lupa. Seharusnya ditarik garis ke sini, jadi nanti Q dan delta TLMTD. Habis itu persamaan ketiga, terus persamaan keempat itu untuk mencari nilai S. Itu karena cuma diperlukan Q, berarti
Q ditarik untuk persamaan 1, diperoleh nilai S. Terus selanjutnya itu persamaan keempat, untuk persamaan kelima, ya ini kan tidak menggunakan desain variabel. Karena nilai X1 itu bisa diperoleh karena Y1-nya sudah diketahui dan nilai K juga sudah diketahui karena ketetapan. Berarti nanti nilai X1 bisa langsung diperoleh. Terus nilai X1 ini diperlukan untuk mencari nilai P di persamaan 5 dan juga di sini diperlukan nilai S. Jadi diperoleh X1 dan S variabel bebasnya dapat diperoleh nilai P. Selanjutnya untuk objective function-nya itu ada P untuk harga total dari produknya yang bisa diperoleh, terus S bisa untuk menghitung harga total dari solvennya, terus M itu untuk memperoleh harga total dari refrigeran, dan yang terakhir itu A itu untuk memperoleh harga total dari biaya pembuatan HE. Gitu Bu, dari jawaban saya. Untuk S-nya berarti harusnya terhubung langsung dengan objective function ya. S inilah yang keluar dari persamaan 1 ini kan S. S memang digunakan di persamaan 5 untuk memperoleh P. Selain Ya. itu S nanti kan terhubung langsung dengan objective function ya. Iya Ibu. Ya ini mungkin S yang di sini supaya jelas saja. Kalau enggak ini dikira apa ini yang dari persamaan 1 yang terhubung ke objective function itu S berarti ya. Iya Ibu. Kalau harga itunya enggak berpengaruh ya, harga alat untuk licingnya enggak ya. Itu saya juga bingung Bu bagaimana prosesnya. Kalau harga licing tergantung apa ya kira-kira, tergantung jumlah itu ya, jumlah yang diproses ya, jumlah yang dilicing campuran. Kelihatannya sih kalau feeling saya kok mestinya ada biaya yang terkait dengan alat licingnya, dengan seolah-olah pakai alat dengan nggak pakai alat sama saja ini. Itu saja mungkin itu tambahan dari saya. Kalau yang ini variabel-variabel ya nanti bisa ini kalau A sudah pasti ya oke. M ini apa ya, massa itu ya, massa pemanasnya ya. Iya Bu, pemanas ya. Massa pemanas. Kalau S apa? Luas. S itu bukan Bu, massa dari solvennya larutan A. Oh ya, solvennya. Oh ya. Ya. Kemudian kalau tadi milih Ki dengan alasan apa tadi ya, nanti kalau Ki kan memang ya nilainya variasinya kan juga cukup besar ya. Ya nggak apa-apa sih kalau ini kan nanti bisa diprogram pakai komputer gitu ya, tinggal Ki-nya mulai dari 0 dinaik-naik-naikkan gitu juga bisa juga sih. Sebenarnya kelihatannya nggak masalah antara M dan Ki, kan nanti kalau M juga ketemu Ki dulu kan. Iya Bu. Nah, kelihatannya nggak, hanya yang M-nya nanti di samping yang jadi inputan untuk memperoleh nilai Q juga terhubung langsung dengan objective function kalau M yang dipilih sebagai objective function. Kemudian kalau X1 ini memang udah diketahui gitu ceritanya. Iya Bu, jadi bukan Bu, maksudnya X1 itu nggak diketahui. Jadi X1 itu juga variabel yang mau dicari. Tetapi untuk persamaan mencari X1 itu ada persamaan 6, di mana nilai Y1 sama nilai K kan sudah diketahui. Jadi nilai X1-nya bisa langsung dicari. Oh, ini berarti dari Y1 ya? Iya, ini Ibu. Inputnya Y1 yang merupakan variabel apa ya, tetap ya. Terus nanti ketemu X1 gitu. Oh ya, ya oke. Ibu. Berarti X1 sebenarnya bisa kemungkinan juga bisa dipilih sebagai desain variabel itu. X1-nya. Bisa enggak misalnya? Misalnya X1, misalnya ya, ini X1 kebetulan tak coret yang kedua ya. Misalnya tak biarin aja nanti karena X1 kan nilainya sudah pasti di bawah 1 di atas yang X0 atau apa tadi yang dibawa oleh S. Di atas kan kalau X1 itu kan nilai dari sisa ya?
Sisa, Bu. Sisa. Oh ya sisa. Oh, kalau berarti X1 itu pasti di bawah X0 gitu ya. Iya, Ibu. Kelihatannya ini juga relatif mudah anunya. Apa? Mudah Saya juga dijadikan mau- sebagai input. Saya Ya kan baru mungkin. kepikiran, Bu, mau tanya, Bu. Kan Gimana? kalau semisal ada persamaan kayak gini, kan itu kan di sini misal kayak persamaan 6, Bu. Jadi kan nilai Y1-nya itu udah ketentuan karena diharapkannya segitu, sedangkan nilai K-nya juga sudah ketetapan. Kalau semisal nilai X1-nya ini dijadikan fix variabel dari persamaan ini, kira-kira bisa nggak ya, Bu? Ya sebenarnya sih itu sebenarnya bukan fix variabel, tapi yang muncul karena ada yang bisa dihitung karena ada persamaan kesetimbangan ini kan. Iya, Ibu. Ya, sebenarnya nanti itu tidak jadikan fix variabel, mungkin nanti persamaannya berkurang satu, anunya juga variabelnya, tapi ketemunya desain variabelnya tetap 2 juga. Iya sih, Bu. Ya kan? Tetap Ya. 2 desain variabelnya. Tapi Iya, Bu. kalau sebenarnya ini bukan fix variabel sih, kalian yang sudah ditentukan kan Y1 hanya karena ada persamaan kesetimbangan. Tapi kalau mau itu dianggap sebagai fix variabel karena memang sudah ada persamaan yang jelas dengan tetapan yang sudah diketahui. Nah, artinya itu memungkinkan juga menjadi fix variabel. Tapi kalau itu menjadi fix variabel ini di persamaan 5 itu apa dampaknya? Nanti ini hilang juga. Oh, tinggal P aja. Tinggal P, Bu, sama S. Tinggal P sama S aja. Berarti ya bisa juga, tapi nanti itu ketemunya desain variabelnya juga tetap 2. Iya kan? Iya, Bu. Tetap 2. Ya boleh juga sih. Boleh juga, tapi kalau mau ini dipilih sebagai desain variabel ini jadi input, nanti ke sini terus nanti ke yang ke persamaan 5 ya, persamaan 5. Terus nanti bisa menghitung S dan seterusnya. Kita kelihatannya memungkinkan juga sih. Kalau X1 tadi kan pastinya nilainya lebih kecil dari X0 gitu ya. Iya, Ibu. Ketemunya kan harus lebih kecil dari X0. Cuma ini hanya satu step ya, jadi nggak kesetimbangannya juga hanya satu itu ya. Sehingga sebenarnya sudah tertentu juga ya nilainya. Iya, Ibu. Ya, jadi sudah tertentu juga. Tapi kalau dari sisi analisis matematis sih masih nggak salah juga. Hanya ya kelihatan lebih boros saja. Ini kan sudah tertentu kok, kenapa harus dipisah gitu ya? Ya, jadi mau digunakan atau tidak digunakan nanti ujung-ujungnya ketemu desain variabelnya tetap ada 2 atau degrees of freedom-nya 2 ya, jadi ada 2 jenis desain variabel. Saya kira begitu, Farah. Temannya ada yang mau komentar? Teman-teman? Halo, teman-teman ada yang mau berkomentar kah? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada ya terima kasih Farah sudah mengerjakan dengan baik. Ya tinggal nanti disesuaikan ya, tadi misalnya untuk pemanasan gitu, kalau pakainya ya pemanas, jangan refrigeran. Kalau refrigeran itu untuk mendinginkan. Dan mendinginkan juga dia akan mendinginkan sampai suhu rendah kan, ya, di bawah 0 kan, sehingga dibutuhkan refrigeran. Kalau untuk memanaskan ya gunakan pemanas ya. Pemanas bisa ada beberapa pilihan ya, tergantung mau dipanaskan sampai berapa, sehingga kemungkinan menggunakan fluida panas yang ada di situ atau yang bisa dimanfaatkan, atau menggunakan pemanas listrik, atau menggunakan pemanas apalagi uap, atau menggunakan bahan bakar ya, dimasukkan ke furnace secara langsung. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya siapa ini? Fani kali mau menceritakan? Fani ada enggak? Fani kan sudah mengerjakan juga, mau menceritakan apa yang sudah dikerjakan?
Nggak ada respon ya, Fani. Tadi izin sebentar. Ini kayaknya sinyalnya juga lagi susah, Bu. Oh iya, kalau tadi yang sudah hubungi sinyal listrik mati sih itu Lulu listriknya mati. Ya, tadi Fani Wifi-nya juga sama ikut saya. mati. Ya sih, Fani nggak ada respon ya. Mungkin listrik apa ada kesulitan sinyal. Yang lain mungkin ada yang sudah mengerjakan terus atau mau menyampaikan hasil kegiatannya, hasil itunya. Ada enggak? Saya mau ngirim file yang tadi, cari sambil saya nyari file ya. Kalau barangkali ada yang mau. Rangkuman. Ya, kalau nggak ada, tadi saya sudah kirim ya filenya ke sini ya, yang rangkuman dan tadi ada link YouTube, ada 2 link YouTube itu butuh waktu beberapa menit atau nggak panjang. Nanti bisa diikuti di situ. Ada contoh melakukan analisis sistem agar kita bisa memulai dari mana kalau ada suatu sistem yang kompleks itu mengerjakannya mulai dari mana itu mungkin prinsipnya yang ada di YouTube itu seperti itu, tapi untuk lebih jelasnya nanti kalian perhatikan masing-masing. Kalau toh masih ada kesulitan nanti bisa dicoba diulang-ulang. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan lewat Google Kelas atau lewat media apa yang saudara pandang mudah. Ada yang ingin ditanyakan? Minggu depan sudah UTS ya. Tapi saya juga belum membuat soalnya. Soalnya seperti apa juga belum terfikirkan. Tapi paling tidak ya soalnya sama dengan yang apa kita sudah pelajari. Isinya sama yang seperti kita pelajari selama setengah semester ini. Jadi tadi yang saya secara garis besar ada di rangkuman dan sehari-hari selama 7 minggu kita ya membahasnya ya otak-atik di situ ajanya sistemnya yang diubah-ubah ya. Ya, sehingga untuk sistemnya nanti juga pasti yang sudah kalian pelajari mulai dari semester 1 sampai semester 7 ini ya, misalnya HE, kemudian alat ekstraksi, kemudian reaktor, ya seperti itu saja sih. Kalau yang minggu lalu itu ya yang dengan kondensasi ya, terus ada pemisah gas dengan cair juga. Kira-kira seperti itu apa yang akan kita selesaikan pada saat UTS nanti. Masih adakah yang ingin didiskusikan? Kalau sudah nggak ada, saya cukupkan ya. Nanti saudara lihat itu, saudara download apa yang ada di rangkuman ini nanti, atau nanti sekalian linknya saya masukkan ke Google Kelas saja supaya lebih awet dan semua bisa akses dengan mudah. Ya kalau sudah nggak ada yang perlu didiskusikan, saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kuliah ini ada manfaatnya
Dan saya yakin sebenarnya banyak manfaatnya kalau diterapkan, terutama di perancangan. Umumnya kan sistemnya itu lumayan kompleks ya, terdiri atas beberapa rangkaian alat, sehingga kadang-kadang akan menyulitkan kita memulai menghitung atau mengerjakannya itu dari mana. Dan mudah-mudahan dengan bekal analisis sistem ini nanti bisa memberi kemudahan ya. Ya, terima kasih atas perhatian dan kehadiran semuanya. Kita akhiri. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.